Mari kita ambil kondisi kesehatan Prabowo. Oke, kondisi kesehatan di Gibran tidak oke. Kotak kedua kanan atas kondisi kesehatan Prabowo. Oke, kondisi kesehatan Gibran oke. Kotak ketiga kanan bawah menjadi kondisi kesehatan Prabowo tidak oke, negatif. Kondisi Gibran oke. Kotak kiri bawah baik Prabowo maupun Gibran sama-sama negatif. Oke. Berdasarkan pendekatan perilaku tadi dan pesan-pesan yang kita tangkap dari berbagai foto yang tersebar di media, apakah video, apakah bagaimana kondisi kesehatan itu muncul, sebagian orang bilang kok jalannya begitu gitu, kok tangannya begitu gitu, kok sebetulnya itu ada cara-cara manipulatif between quote ya, bukan manipulatif ya, kemudian berjoget misalnya, model berjoget itu sebetulnya bagian dari mengurangi tadi fokus. Kalau cuma jalan aja beda dengan kalau itu cara-cara untuk mengalihkan fokus. Tapi kita tetap pada fokus itu karena ini menyangkut soal dampaknya pada negara. Betul, di sini berlaku pasal 8. Jika presiden berhalangan tetap maka digantikan oleh wakil presiden. Di pasal 8 ayat 2-nya, presiden yang menggantikan itu diwajibkan memilih wakil presidennya dalam waktu 60 hari dengan mengusulkan 2 nama. Jadi yang mengusulkan bukan berdasarkan pasal 6, bukan partai politik, tapi yang mengusulkan presiden. Apa poinnya? Kalau begitu sekarang wakil presiden. Iya, wakil presiden sudah jadi presiden. Iya. Artinya kalau begitu, kedaulatan rakyat yang sudah diambil oleh partai politik, lalu kemudian diambil oleh yang namanya presiden, maka kemudian presiden juga menentukan wakil presiden. Apa artinya berdaulat? Rakyat, partai politik, atau presiden di situ? Dalam konstruksi rumusan pasal 8 ayat 2. Presiden jadi wakil presiden. Di sini punya masalah. Memang posisi Gibran itu memenuhi moral politik. Jadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita kembali dalam program IC The Real Show, Ihsanuddin Nursi dan Husnul Mar'iyah. Nah, dialog kita kali ini sudah lama ya kita nggak tapping, mohon dimaafkan pemirsa. Ternyata Bang Nursi juga sibuk, saya sendiri juga. Masya Allah akhir semester dan kemudian banyak harus pulang ngurus orang tua, ngurus ibu di kampung. Ini baru tadi malam nih Bang nyampe di Jakarta. Tapi alhamdulillah sebetulnya harusnya minggu yang lalu ya, tapi nggak bisa. Udah beli tiket. Ya jadi nggak bisa. Nah, Bang kalau kita lihat kondisi bangsa kita hari ini, bagaimana sekarang para elit politik pasca Mahkamah Konstitusi dan KPU di dalam mulai mengutak-atik seperti waktu kemarin kita sudah bahas ya, mengutak-atik siapa yang jadi menteri, apakah zakon kabinet ataukah kita cuma membagi-bagi. Itu sih Mas bagus istilahnya. Apakah opportunist kabinet? Di IC dari ISU tidak pakai itu. Second cabinet, apakah profesional ataukah kita cuma sekedar bagi-bagi kursi. Ya bagi-bagi kursi itu oportunis. Membagi-bagi kue nasional yang ada, tapi lupa kue itu sebetulnya milik rakyat, bukan milik elit politik yang ada. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks berbagai macam persoalan ya, jadi kita mungkin nggak perlu ke belakang ya. Sebetulnya itu tetap kita bahas dari sejak awal, kita bahas bagaimana election, bagaimana pasca election, dan kemudian membentuk pemerintahan. Dalam politik, dalam ilmu politik itu yang namanya pemilu, suksesi pemerintahan, kemudian siapa yang menang, membentuk pemerintahan, gitu kan. Kalau presidential system ya membentuk pemerintahan, merekrut, kemudian melaksanakan implementasi janji-janji, kebijakan-kebijakan, memilih arah dari bangsa ini mau dibawa kemana oleh para pemimpin itu,
sesuai dengan amanah konstitusi. Ya, makanya kenapa di dalam konteks kita bahas negara itu pasti kita akan bahas tentang strukturnya seperti apa, leadershipnya seperti apa, jadi struktur dan sistem dan orang kayak gitu ya. Orang itu aktor. Jadi di dalam ilmu politik yang namanya aktor itu nggak cuma bintang film saja. Jadi tokoh-tokoh politik itu political actors kayak gitu ya. Itu sangat penting kayak gitu. Kadang-kadang sudah dibangun sistem, aktor tidak penting. Penting karena leadership itu ada di aktor itu. Walaupun kemudian sistem membatasi aktor itu. Nah, apakah kemudian nanti ada hambatan strukturalnya seperti apa, hambatan karakter dari aktor itu seperti apa, semuanya itu menjadi satu di dalam konteks bagaimana sih kita mempersiapkan pemimpin bangsa ini. Kita tahu nggak sih sebetulnya persoalan-persoalan bangsa kita ini mau dibawa kemana, bagaimana kita tantangan kita global politicsnya, poros Jakarta Beijing, poros Jakarta Washington, atau bahkan hari ini yang dulu Bang Nursi kita di awal-awal bicara tentang in the middle of nowhere, in the middle of unipolar, kemudian bipolar, sekarang multipolar. Masih ingat video kita tentang multipolar di dalam konteks itu? Ternyata perang di mana? Ukraina. Di Ukraina masih jalan terus. Masih ingat dari sejak awal kita katakan akan panjang, dan kemudian di Gaza, Palestina, walaupun sudah ada putusan ICJ, sekarang Palestina sudah masuk menjadi anggota penuh, walaupun belum diveto oleh Amerika. Iya, ya biasalah Amerika kerjanya memveto dan sebagainya seperti itu. Dan beberapa negara katanya sudah memindahkan kedutaannya ke Ramallah kayak gitu ya, berarti mengakui Palestina merdeka. Nah, tapi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja hari ini. Kita tidak tahu ini limbo, dalam situasi limbo. Kita mau dibawa arahnya kemana? Nah, menganalisis itu Bang, tentu saja kita butuh yang namanya, ditambah lagi kalau yang isu, kalau Bang Nursi ini paling seneng itu One Health Policy. Nanti kita ini berada di mana, pemerintah ini berani nggak kemudian mengambil posisi seperti apa, apakah kita jadi, kayaknya nggak jadi juga ya pindah IKN ya, pindah ibu kota, atau tidak mau tinggal di IKN, nggak ada temennya nanti di sana gitu temennya. Dalam konteks itulah Bang, kalau kita melihat seperti itu, kita melihat posisi structure dulu atau leadership aktor dulu di dalam konteks. Kalau kita melihat kondisi hari ini, leadershipnya seperti apa kira-kira dengan kondisi diputuskannya MK kemenangan 02 ya, PS dan Bewerji gitu ya, dan wakilnya, dan kemudian diputuskan oleh KPU. Tapi kita punya beberapa waktu sampai tanggal 20 Oktober karena memang 5 tahun di dalam konstitusi kita itu sampai 20 Oktober. Artinya rezim ini masih berjalan, tapi rezim ini juga sudah mulai cawe-cawe lagi, dengan ada yang mengatakan bahwa rezim ini mau memasukkan berapa kandidat menterinya atau kebijakannya, dari mulai makan siang sudah mulai diotak-atik di dalam rapat-rapat kabinet dan sebagainya. Nah, melihat kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi pada saat yang sama sebagai orang beragama kan kita nggak boleh pesimis. Kita harus bergerak terus untuk selalu memperbaiki kesalahan, memperbaiki apa yang bisa kita lakukan. Apakah kita berada di luar sistem ya, jadi non parliamentary, maupun yang kawan-kawan kita yang di Senayan ya, Anda diawasi terus. Bang, tahu nggak ternyata yang di Senayan itu ada 132-an ya, yang menang itu 50-an itu anak-anak pejabat, 30 sekian itu istri-istri pejabat, 7 suami-suami pejabat, sisanya ponakan dan sebagainya. Nah, itu kondisinya di parlemennya seperti itu. Itu rekrutmen. Jadi posisinya rekrutmen, baru selection, baru kemudian election. Ya, jadi sama juga MK memutuskan boleh di bawah 40 tahun. Nah, itu selection, baru dibawa ke KPU namanya election. Jadi rekrutmennya tetap ada nepotisme di dalam gitu. Nah, dari kondisi yang seperti ini, kira-kira kita akan mulai dari mana? Kalau teman-teman tadi saya hadir di acara itu, ya di beberapa civil society kelihatannya ada yang mau, ya sudahlah kita bikin sekarang, kita masukkan ini
ke pemerintahan baru, ada yang kita berada di luar tetap berjuang, dimanapun Anda berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan, itu tetap mulia. Jadi gimana Bang? Kita memulai dari mana melihat persoalan ini? Kita bikin dulu analisis model. Maksudnya analisis model. Iya, analisis. Model analisis. Iya, model gitu, bahasa analisis. Inggrisnya. Iya. Kalau kita bikin model analisis, kita punya kuadran. Ada 3 kuadran yang kita punya. 3 atau 4? 3. 3 aja. Kita punya 3 kuadran. Kuadran pertama, kuadran sistem dan aktor. Oke. Kuadran pertama, sistem dan aktor. Kuadran kedua, legal dan legitimate. Kuadran ketiga yang paling menarik, Prabowo sehat, Gibran sehat. Pokoknya kondisi kesehatan Prabowo dan Gibran. Sebagai aplikasi dari sistem dan aktor. Iya. Kan kita sistematiknya begitu. Saya kasih tahu Bang, Iya. pemikir Islam Iya. Mawardi kalau nggak salah. Iya. Itu kalau jadi pemimpin itu salah satunya sehat. Iya. Dan sehatnya 3. Hmm. Sehat rasa, Rasa, sehat pikiran, pikiran. sehat tubuh. Mawardi itu tahun 900-an, pemikir Islam. Begitu. Oke, sehat Makanya implikasi tadi dari sistem dan aktor kita terjemahkan ke dalam Prabowo dan Gibran, kondisi kesehatannya. Iya. Oke, sekarang kita masuk dulu dalam kuadran pertama. Kuadran pertama tetap kita punya 4 kotak. Sistem oke, aktor negatif. negatif, Sistem positif, positif, aktor negatif. negatif. Oke, pindah ke kotak kanan atas. Sistem positif, aktor positif. Kanan Oke. atas. Kanan bawah, sistem negatif, aktor positif. Sistem kiri bawah, kotak kiri bawah, dua-duanya negatif. Sistem negatif, ya. Ya, Kemudian aktor. aktor juga negatif. Kira-kira dari kondisi kita belajar dari kondisi sejak 2014. Dari 2004 sampai dengan 2024. Artinya sudah 1 generasi nih. Ya, 5 pemilu. ya 5 pemilu itu saya dulu berdebat loh sama Cak Nur. Cak Nur ngomong 5 tahun. Saya bilang kayaknya sepertinya 1 generasi le Cak Nur. Bahkan 1 generasi juga belum. Dua-duanya salah. Jadi Maaf Cak Nur. Jadi kalau kita ambil dari cerita 2004 sampai dengan 2024, maka kita mendapatkan salah satu indikator penting yang tadi Husnul bilang. Problematiknya adalah di satu sisi kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ternyata kita terjemahkan ke dalam pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik gitu ya. Jadi partai politiknya itu rental. Gitu. Rental. Nah, dari situ artinya ada inkonsistensi kental. Ya. Ada inkonsistensi yang sangat mendalam di sistem itu. Apa dampaknya pada sistem yang begini? Karena cerita 6A ayat 2 ini melahirkan sebuah segitiga, Husnul. Segitiganya adalah politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi. Ulang, puncaknya itu politisasi. Sudut kirinya komersialisasi, sudut kanannya kriminalisasi. Apapun tindakannya politisasi. Cawe-cawe itu omongan politisasi bukan? Yeah. Oke, perpanjangan masa jabatan atau kemudian memilih jabatan perantaraan dari yang namanya sudah habis mau masuk pemilu berikutnya diambil dengan sikap politisasi bukan politisasi. Perkataan tentang sesuatu dari sejumlah ulama dipolitisasi bukan politisasi. Lalu kemudian berbagai kebijakan komersialisasi. Bansos politisasi bukan, contohnya. Komersialisasi, misalnya kalau kita lihat proyek-proyek sedemikian rupa, baik yang namanya infrastruktur, komersialisasi. Kalau Anda berseberangan, Anda dikriminalisasi. Gitu ya Bang? Iya. Itu nama ayat 2. Dan Anda mesti ngerti bahwa segitiga ini segitiga sama sisi. Di tengahnya 29 orang. Seperti kita bilang, bahwa yang berkuasa di Indonesia adalah 29 orang. Maka bergerak dia. Satu sisi gerakannya adalah politisasi, gerakannya lainnya adalah komersialisasi, gerakan lainnya kriminalisasi. Apa poinnya? Poinnya 2, kesalahan sistem dan kesalahan aktor. Jadi, kuadran pertama kita sudah mendapatkan bukti bahwa selama 1 generasi ini kita salah sistem dan kita salah aktor. Nanti akan kita buktikan di kuadran ketiga. Tentang keberlakuan pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 bertentangan dengan pasal 6 ayat 2.
Itu di kuadran ketiga tapi nanti. Ya. Oke, sekarang kita masuk di kuadran kedua. Legitimate dan legal. Oke, legal dan legitimate, bukan legitimate, tapi legal dulu. Kita ngambil contoh harus konkret. Contohnya adalah keputusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan yang kemarin muncul adalah, kalau dalam bahasa kita berdua, norma versus angka. Oke, norma versus angka. Apa poinnya? Angka diterima, norma tidak diterima. Apa poinnya? Poinnya ketika angka diterima, norma ditolak, poinnya menjadi dia legal, tapi tidak legitimate. Ada di mana kotaknya? Legitimate rendah. Iya, ada di mana kotaknya? Kotaknya ada di kotak ketiga ke bawah. Dia tidak legal tapi legitimate. Dia bukan ada kotak kanan atas. Kanan atas legal iya, legitimate iya. Jadi ini bawah. Iya, ini kan adanya kanan bawah. Dia dia legal tapi tidak legitimate. Legalnya plus, legitimate minus. Minus, jatuhnya begitu. Apa indikatornya? Indikatornya sederhana. Seorang teman mencoba mentabulasi tayangan 99 YouTube. 99 YouTube dia tayang. Isinya apa? Isinya adalah pengadilan terhadap Joko Widodo. 99 tayangan YouTube itu isinya semuanya adalah pengadilan terhadap Joko Widodo yang merujuk pada perilaku kekuasaan. Jadi 99 diidentifikasi semuanya. Kebayang kan? Bisa dilihat itu. Banyak sekali. Sudah beredar di teman-teman itu, sudah dilakukan, sudah beredar di 99 itu, dan di situ kelihatan bahwa sesungguhnya ketidakpercayaan ini ketemunya di sini ketidakpercayaan terhadap rejim itu tinggi. Apa poinnya? Sama seperti kita bilang political distrust. Kan dari awal kita sebenarnya political distrust. Nah itu nanti disobedient. Oh iya pasti ujungnya kalau akan ke sana, kalau dibiarkan terus akan disobedient. Artinya legal iya tapi tidak legitimate ya. Oke. Kalau ngambil begitu, dia adanya di posisinya di kuadran itu. Dia memberikan gambaran ada kesenjangan moral pada keputusan hukum. Ada kesenjangan etika. Di semua lembaga penyelenggara negara. Enggak, ini yang urusan suksesi. Ya dari mulai KPU-nya, Bawaslu-nya, MK-nya, semua ethics kan ditabrak. Semua. Itu makanya nir etika, nir moral. Nah kalau sudah bahasa kita iya. Ya semuanya itulah dalam konteks. Itu makanya kita menyebut Husnul. Kalau kita mengambilnya formatnya adalah tadi legal legitimate, maka dalam teori hukum kita nggak bisa melihat yuridis legal aja. Selalu kita sodorkan yuridis filosofisnya dan yuridis sosiologisnya supaya dapat. Tapi dulu Bang Nursi waktu di Fakultas Hukum diajarkan nggak itu khusus yuridis filosofis? Justru itu yang dipegang oleh teman-teman FHUI. Bukan mengambil yang namanya legal structure, legal substance, sama legal cultures. Legal structure, culture, dan substance itu belakangan teorinya, karena teori dasarnya yang muncul dari para senior. Jadi pada pengajar-pengajar seniornya, bukan pengajar-pengajar yang siapa itu yang dari Aceh itu. Ada Purnadi Purbacaraka, lalu kemudian ada Joko Sutono, ada Patmo Wahyono yang langsung jago-jago kayak gitu ya. Jago-jago kayak gitu. Itu ngambilnya memang formatnya adalah yuridis filosofis, yuridis sosiologis, yuridis legal. Hukum memang kalau tanpa politik tumpul. Iya. Tapi hukum tanpa sosiologi dia liar. Wah, ngeri nggak? Hukum tanpa sosiologi, tanpa nilai-nilainya dalam masyarakat, dia liar, suka-suka. Faktanya begitu. Hukum tanpa cita-cita, dia buta. Coba kebayangkan, hukum tanpa cita-cita itu buta katanya. Dia nggak ngerti mau kemana. Gitu, coba. Nah itu pengertian yuridis filosofis, yuridis sosiologis, yuridis legal. Hukum membutuhkan keputusan politik, hukum membutuhkan keputusan sosiologis, hukum membutuhkan cita-cita. Gitu ceritanya. Kalau ngambil tadi legal dan legitimate, dalam kerangka itu kita melihatnya. Ini nanti ketemu dalam konstruksi ekonomi loh, Husnul. Sebenarnya di dalam konteks kalau kita bahas ilmiah yang kayak gitu, itu selalu kan balik lagi kan bagaimana membangun humanity di dalam masyarakat dan negara kan di dalam konteks itu.
Nah, ujung dari hukum semuanya adalah itu, humanity, kemanusiaan dan keadilan. Dan keadilan. Kemanusiaan, keadilan. Jadi memang ujungnya di situ. Jadi hukum progresif itu ujungnya adalah keadilan, kemanusiaan. Sekarang lagi banyak ini anak-anak muda yang kemudian sekarang bahas tentang hukum progresif. Yang kayak gitu. Makanya mereka baru berpikir restoratif justice yang sudah dipikirkan oleh Al-Quran selama 14 abad lalu gitu. Al-Quran sudah menjuangkannya dalam 14 abad lalu. 14 abad yang lalu gitu ya. Itu restoratif justice. Itu tadi saya mau bilang sebenarnya ada problematik di pendidikan kita. Tapi lupakan. Kita sudah lupakan, maksudnya kita put aside, balik lagi kepada. Kita balik lagi. Sekarang kita sudah punya kuadran 1, kita punya kuadran kedua. Sekarang kuadran ketiga. Kuadran ketiga kita bicara tentang kondisi kesehatan Prabowo Subianto dan kondisi kesehatan Gibran Raka Buming Raka. Nah, sebelum ke sana Bang, jelaskan kenapa penting? Tadi, apakah kemudian kita akan mengarah ke dalam posisi politik trust atau political distrust? Apakah kita akan mengarah pada social trust atau social distrust? Apakah kita akan mengarah ke social disobedient atau kita akan mengarah political disobedient? Itu yang harus kita hitung. Dalam bahasa lain, benar nggak kita dalam rangka menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana diputuskan 18 Agustus 1945 secara murni dan konsisten sebagaimana ditegaskan oleh Anggaran Dasar Gerindra pada pasal 11 tentang tujuan organisasi partai politik Gerindra. Menarik kan? Tapi balik lagi kepada konstitusi, bukan undang-undang dasar 45. Benar ke situ. Karena kan pasal-pasalnya sudah diamandemen yang sangat bertentangan dengan undang-undang dasar yang aslinya, naskah pembukaannya maksudnya. Kan nggak boleh itu, harusnya pembukaan menjadi filosofi, menjadi dasar untuk kemudian diterjemahkan menjadi petunjuk untuk isi batang tubuh. Iya. Nah, kita sekarang kita ambil. Kenapa penting bicara itu? Karena nanti akan masuk ke dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 2002 yang kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama, jika presiden mangkat, berhenti atau berhalangan tetap, maka digantikan oleh presiden. Lalu kalau dalam Undang-Undang Dasar 2002 dia ditambahkan menjadi ayat 2 ayat 3 setelah ayat 1. Jadi itu kata kuncinya di pasal 8 itu ya. Oke. Sekarang kita lihat. Kita punya kuadran ketiga, kita punya kondisi kesehatan di kuadran pertama, di kotak pertama, kiri atas, kondisi kesehatan Prabowo bagus, kondisi kesehatan Gibran jelek. Kotak pertama, kiri atas. Kiri atas. Ini kotaknya sama dengan kuadran yang pertama tadi ya. Pemirsa. Nah, kuadran keduanya plus nih. Plus. Kondisi kesehatan Prabowo oke. Kondisi kesehatan Gibran oke. Nah, kuadran kanan bawah kondisi kesehatan Prabowo negatif. Jelek. Kondisi kesehatan Gibran positif. Nah, kuadran keempatnya sama-sama negatif. Nah, sekarang pertanyaan. Betul pemeriksaan medis itu tidak diumumkan. Tapi paling tidak kita sudah mendapat pesan lewat debat kelima. Di debat kelima itu publik Indonesia bertanya-tanya, kenapa Dr. Terawan Agus Putranto hadir di acara itu? Gitu. Di tengah. Dia bukan timnya ya? Saya kira timnya, tapi problemnya bukan itu. Orang curiga dengan kondisi kesehatan. Ya alam, jadi kenapa di situ? Jadi di dalam ilmu politik ya, semua tingkah laku, gerak-gerik, ya kemudian keberadaan di mana, makanya itu dihitung. Ya, Anda berada di situ, apa dampak politiknya? Karena itu political act, itu kan sebenarnya tingkah politik. Jadi emang dihitung banget, makanya dulu juga kayak gitu. Kalau misalnya saya diundang ke sini, entar dulu nih, apa dampak politiknya, yang kayak gitu-gitu itu dihitung. Supaya apa? Supaya tidak menjadi persepsi bagi yang melihat-lihat lah. Kan itu persepsinya apa? Kalau pakai WT after kan paling tidak ini bagian dari pendekatan political behavior. Perilaku politik. Perilaku politik. Bukan politik pembangunan. Bukan. Politik behavior itu dihitung banget dia dengan siapa. Misalnya ingat nggak waktu Soeharto tanda tangan terus si siapa itu Komdesu. Nah dia gini, itu kan kurang ajar kayak gitu ya. Bagaimana dia berkuasanya. Jadi itu ada gesture di dalam konteks itu ya. Nah, atau kemarin foto Elon Musk dan menteri-menteri. Sejumlah menteri. Kebetulan saya viralkan.
Nah, dalam berbagai bahasa kalau saya Katanya, katakan. enggak itu kebetulan aja. Ngapain Elon Musk duduk sendiri? Kalau saya sih duduk aja sebelahnya. Itu tidak ada gitu. argumen kebetulan karena kalian sedang berbaris di belakang. Dan Elon Musk duduk sendiri. Itu tidak kebetulan. Mustahil. Apalagi kemudian ada beberapa menteri yang berlagak sambil senyum-senyum dan ketawa-tawa. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Itu lupakan. Ya, betul. Mari kita ambil kondisi kesehatan Prabowo. Oke, kondisi kesehatan di Gibran tidak oke. Kotak kedua kanan atas kondisi kesehatan Prabowo. Oke, kondisi kesehatan Dua-duanya Gibran oke. oke. Kotak ketiga kanan bawah menjadi kondisi kesehatan Prabowo tidak oke, negatif. Kondisi Gibran oke. Kotak kiri bawah baik Prabowo Negatif. maupun Gibran sama-sama negatif. Oke. Berdasarkan pendekatan perilaku tadi dan pesan-pesan yang kita tangkap dari berbagai foto yang tersebar di media, apakah video, apakah bagaimana kondisi kesehatan itu muncul, sebagian orang bilang kok jalannya begitu gitu, kok tangannya begitu gitu, kok sebetulnya itu ada cara-cara manipulatif between quote ya, bukan manipulatif ya. Kemudian berjoget Gemoy. misalnya, berjoget. Model berjoget. Itu sebetulnya bagian dari mengurangi tadi fokus. fokus. Kalau mengurangi cuma fokus. jalan aja beda dengan kalau Iya. itu. Ah, Itu cara-cara untuk mengalihkan fokus. Tapi kita tetap pada fokus itu karena ini menyangkut soal Dampaknya pada negara Republik betul. Di Indonesia. sini ada Begitu. berlaku pasal 8. Jika presiden berhalangan tetap, maka digantikan oleh wakil presiden. Di pasal 8 ayat 2-nya, presiden yang menggantikan itu diwajibkan memilih wakil presidennya dalam waktu 60 hari dengan mengusulkan 2 nama. Iya. Jadi yang mengusulkan bukan berdasarkan pasal 6, bukan partai politik, tapi yang mengusulkan presiden. Apa poinnya? Loh, kalau begitu sekarang wakil presiden. iya, wakil presiden sudah jadi presiden. Iya, Nah, presiden. artinya kalau begitu, kedaulatan rakyat yang sudah diambil oleh partai politik, lalu kemudian diambil oleh yang namanya presiden, maka kemudian presiden juga menentukan wakil presiden. Apa artinya berdaulat? Rakyat, partai politik, atau presiden di situ? Dalam konstruksi rumusan pasal 8 ayat 2. Presiden jadi wakil presiden. Di sini punya masalah. Memang posisi Gibran itu memenuhi moral politik. Jadi saya bacakan di sini Bang, biar Iya. jelas. Pasal Iya. 8 ayat 2 Iya. atau ayat 2 aja. Oke. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden Iya. dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Iya. Kan tadi wakil presidennya sudah Nah, jadi presiden. iya. Nah, sekarang big questionnya, Kenapa dari wakil presiden? Usulannya kenapa dari presiden yang sudah menggantikan itu diusulin? Kenapa bukan dari partai politik? Kan partai politik tadi yang punya hak. Kok sekarang kau menjadi presiden? ini dulu gimana ya? Menarik kan? Di situ dia tidak konsisten antara pasal 6A ayat 2 dengan pasal 8 ayat 2. Logikanya sederhana mereka jawabnya. Tahu jawabannya apa? Ini kan sistem presidensial. Jadi presiden berkuasa penuh. Presiden berkuasa penuh. Oke, kalau begitu sekarang kita kembalikan pengertian presiden berkuasa penuh dikembalikan ke dalam kedaulatan rakyat ini mana? Kan sudah selesai pada pemilu. No, Kedaulatan rakyat itu tidak selesai. rakyat bisa anytime mengambil kedaulatannya yang diberikan. Iya. Dan karena itu juga dalam sebuah sisi yang namanya people sovereignty, itu kan konstruksinya dia statusnya sustainable. Dia status continuing. Dia status selalu berkelanjutan dan berkesinambungan tanpa henti dan tidak pernah kemudian pemilu terus kemudian berhenti rakyat nggak bisa. Nggak ada. Nggak bisa itu. Tapi ini juga Bang, saya potong di sini dulu. Iya. Kayak Menteri Dalam Negeri, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri mengangkat PLT Itu yang kepala daerah, itu sama kasusnya. Sebenarnya kedaulatan kan itu kepala daerah sudah dipilih oleh rakyat. Itu nggak bisa di PLT kan. Ya kalau kita mau konsisten di dalam konteks ini, tapi kan kadang-kadang elit nggak perlu ini kadang-kadang ya. Kenapa anti teori sih?
Ya, itu Mahkamah Konstitusi putusannya bahwa itu tidak bertentangan dengan undang-undang katanya. Ya tapi nggak ada konsepnya gitu. Iya. Jadi kedaulatan rakyatnya ditaruh di mana? Gitu loh. Jadi balik lagi tadi, kalau memang presiden juga dipilih oleh rakyat dan ternyata presiden berhalangan tetap, bukan kemudian wakil presiden, kan nggak ada amanahnya kayak gitu dulu. Iya. Kan kita tidak memberikan amanah kepada wakil presiden kalau presidennya mangkat. Tetap berhalangan tetap, maka kita berikan nanti yang milih wakil presiden kamu ya, kan enggak. Iya. Jadi kalau diambil pada konstitusi berpikir kayak gitu, problematiknya adalah siapa sih pemimpin Indonesia yang konsisten? Itulah kenapa ya. Siapa? Aturan mana sih? Istiqomah itu kok susah ya. Nah, balik lagi logiknya. Balik lagi ke kuadran pertama. Sistem tidak konsisten, aktor tidak konsisten. Apa artinya? Berantakan kan semuanya. Tapi sebetulnya kita emang udah berantakan gak kali. Masya Allah. Makanya keluar buku saya Prahara Bangsa. Itu udah gak karu. Sudah terbelah, belum muncul lagi Prahara lagi. Saya bilang, saya tanya ke Bang Nursi ya. Yang masalah ternyata Ibnu Khaldun aja mengatakan kalau negara itu akan hancur kalau semuanya dipajak karena pajak dalam Islam nggak boleh. Nggak kenal. Jadi balik lagi Husnul ke kuadran ini posisinya. Kalau kita tangkap situasinya begitu, maka persoalan pokoknya apa agenda apa sebenarnya di balik ini, itu pertanyaannya. Ada agenda apa di balik ini semua sebenarnya? Kenapa muncul itu yang tadi Bang? Politisasi, kriminalisasi, komersialisasi dan 19 orang yang berada 29 yang berada di dalam. Itu makanya. Ada apa? Itu yang ini sorry itu sih. Melawan 265 jutaan. 272 jutaan rakyat Indonesia. Itu yang terus terang mengundang begini. Kalau Anda memang menggunakan bahasa Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, itu adalah semangat para penyelenggara negara berbasis pada semangat para penyelenggara negara berbasis pada keinginan luhur. Dan menyadari bahwa kekuasaan yang Anda terima adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka Anda tidak akan pernah takabur, Anda tidak akan pernah sombong, Anda tidak akan pernah rakus pada kekuasaan. Itu berusaha rakusnya itu ya. Kersuwih itu. Anda tidak akan pernah tapongah, Anda tidak akan pernah takabur, Anda tidak akan pernah namanya sombong, arogan, Anda tidak akan pernah menunjukkan saya berkuasa, Anda tidak. Memang Anda siapa? Kan pertanyaan ada seorang pejabat menyatakan, emang lu siapa? Iya. Kalau nggak ini keluar aja dari Indonesia. Wahyu. Nah, itu dalam konteks international law itu nggak boleh ada warga negara yang stateless. Nggak usahlah Husnul bicara international law. Bicara kata pembukaan saja Anda sudah tidak sesuai dengan semangat para penyelenggara negara yang didasarkan pada berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Itu Bang ya, dulu para pemimpin bangsa ini ya, Masya Allah ya. Hebat mikirnya. Ya, dari mulai 1905, mesti harus mulainya itu kalau mau perlawanan itu bukan 1908, karena 08 itu adalah restu Belanda. Kalau perlawanan dari rakyat ya 1905, Syarikat Islam itu Kiai Haji Samanhudi. Jelas itu. Masya Allah itu. Jadi sebetulnya Syarikat Islam yang sekarang kayak gitu itu mestinya harus terus menerus, tapi kemudian 1912 dengan Muhammadiyah dan 1926 dengan Nahdlatul Ulama, tapi 1916 atau 17 Aisyah itu juga sudah ada. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan nasionalisme sekarang ini, kenapa saya sampaikan ini? Sekarang kan kalau kita menggunakan identitas Islam kan selalu dibilang nasionalis. Dan Anda disudutkan. Padahal perlawanan nasionalisme itu justru dari gerakan-gerakan Islam di Republik ini. Jadi balik lagi ke sana Bang. Jadi so what ini dengan sistem aktor, kemudian legal jelas. Ini kita ngomongin sistem aktor minus-minus ya. Minus-minus. Legal legitimate, yang legalnya positif, legitimate negatif. Iya. Tapi kalau kesehatan, alam kita langsung memperlakukan pasal 8 tadi. Iya. Ya enggak, artinya maksudnya
balik lagi ke konstitusi. Iya, Kan kita nggak tahu bahwa alam bisawab. Soalnya kan qadarullah itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kan. Kita enggak, tapi kan artinya. Kalau saya KPU, saya bisa baca hasilnya. Oke. Anggota KPU itu bisa waktu itu baca. Oke. Saya karena KPU dulu kan pernah ada yang calon presiden kita coret, tapi saya baru baca sedikit, langsung saya tutup. Karena saya nggak mau tahu. Saya percaya saja dengan ID hasil dari ini. Tolong sampaikan ke kita apakah yang seperti ini mampu untuk kemudian jadi presiden, bahayanya di mana, ininya di mana. Saya tahu itu siapa. Nah, ya nggak apa-apa. Saya Nggak, tahu itu maksudnya, siapa. saya nggak baca, saya baru buka dan kemudian saya tahu sedikit terus saya tutup, terus saya taruh. Saya nggak mau, saya termasuk yang nggak mau baca. Ya, karena subjektivitas Husnul Maria tidak mau terlibat. Artinya tetap biarkan keputusan itu objektif gitu. Profesional di dalam konteks ya, objektif, itu. keputusan objektif. Iya, tapi saya nggak langsung itu tuh dari hasil itu. Saya bilang waktu itu saya saya minta Anas Urbaningrum untuk keliling ke Kiai Khos menjelaskan semuanya. Saya tahu, makanya saya bilang saya tahu. Sebelum kita putuskan Iya. ini. Jadi artinya sebetulnya KPU tahu. Karena KPU punya hak untuk tahu itu. Tapi waktu kita tahu dulu, keberanian kita adalah karena saya bukan dokter, maka kita tanya yang profesor dokter itu. Secara informal juga saya tahu, cuman kan saya nggak punya hak untuk mengungkapkan. Dan makanya wallahu alam. Ya, tapi gimana? Karena bukan karena kalau tua saya enggak. Jadi hati-hati ya, kadang-kadang orang kan, oh iya Haji sudah tua. Sebentar. Nggak taunya tua malah nggak sakit-sakitan di Makkah. Begitu sampai tua, saya masuk ke dalam perdebatan media mainstream di Amerika. Menarik, Husnul. Gimana? Dibandingkan antara usianya Donald Trump dengan Joe Biden, mereka mempertanyakan why American people gitu ya, trust Trump and Biden, sementara mereka sudah dalam posisi aging brain. Kalimatnya aging brain. Brainnya udah aging gitu ya. Jadi otaknya brainnya itu sudah tua kayak gitu. Dipakai enggak? Di Indonesia walaupun tua tapi kayak enggak. Ini saya kemukakan. Kenapa? Karena analisis saya di Indonesia konteksnya adalah brain degeneratif. Asal Anda tahu, satu-satunya organ manusia yang tidak bisa regeneratif otak. Satu-satunya organ manusia yang tidak bisa regeneratif, ketika dia sudah shrinking, ketika dia sudah menciut, ketika dia sudah degeneratif, dia tidak bisa regeneratif dan bisa mempertahankan itu. Itu artinya cuma mempertahankan. Nah, ahli Al-Quran. Oh iya, setuju kalau itu. Itu Masya Allah. Saya ketemu kenyataan. Iyalah di sekitar kita. Begini, ada peristiwa Husnul. Gimana? Ada orang hafiz Al-Quran, tabrakan, terjadi pendarahan di kepala. Ya. Operasi. Begitu dioperasi selesai, sang dokter bertanya, ini ada lingkaran coklat yang berputar tawaf. Enggak, kita mau gunting hilang. Ditanya sama keluarganya, ini bapak ini dulunya apa? Kok ada lingkaran coklat yang terus mengitari otaknya? Dijawab, enggak, tapi apa aktivitasnya hari-hari? Dia penghafal Al-Quran. Dia menyampaikan Al-Quran. Kok gitu saya tidak perlu potong ya lingkaran coklat yang selalu berputar. Tidak perlu. Tahu nggak? Hanya dalam hitungan 6 bulan kemudian seluruh hafalan kembali pulih. Wah, dahsyat kan? Masya Allah. Kembali pulih. Padahal Anda tahu kan kalau sudah di sini? Iya. Dan ternyata itu otak yang itu tuh di depan itu kan? Ini dia. Itu Al-Quran, itu ayat Al-Quran. Apa ya? Nanti ya kita cari lagi, itu biasanya kita nggak disiapkan. Balik lagi ke cerita lagi tentang degeneratif dan aging brain dan brain degeneratif. Itu dalam konteks konsep di Barat aging brain. Itu sementara kalau Bang Nursi brain degeneratif, apa bedanya? Bedanya kalau aging brain tidak ada yang bisa menghalang-halangi karena itu hukum alam. Al-Quran menyatakan
Kamu aku ciptakan dari segumpal daging dan seterusnya sampai akhirnya tua, dan di hari tua nanti ada yang pikun, ada yang ini, ada yang itu. Nah, salah satu bentuknya suka lupa suka ini kejadian apakah Anda Alzheimer atau demensia, itu adalah nah, itu soal gaya hidup. Tapi poinnya adalah ada aging brain. Ada penuaan pada otak. Ada pelemahan yang tidak bisa lagi diatasi untuk begitu. Hanya bisa diatasi kalau Anda tetap dalam masa usia di atas 60 tahun tetap memegang, membaca, memahami, mentadaburi Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya Iqra itu ya. Tadi yang saya bilang sama Husnul, pembelajarannya di Iqra gitu. Oke. Itu salah satu, ini kita begitu. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi aging brain dan brain degeneratif sampai kayak gitu terjadi perdebatannya, maka problem besarnya menjadi begini. How the public policy quality? What do you think? Ya, aku sudah pada level yang distrust. Bahkan akan disobedient. Kan aku boikot juga urusan Palestina dan Israel itu. Jadi gini loh, kita ngomongin isu pendidikan misalnya. Hari ini berantakannya seperti itu. Dipikirnya bahkan statement-statement para pejabat yang mengatakan apa namanya tersier. How come? Gitu loh. Padahal kalimatnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, balik lagi kepada konstitusi, itu amanah konstitusi yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kalau kemudian saya tadinya sebenarnya mau cerita usul begini. Indonesia setelah berhasil diserang lewatnya namanya kompresi meja bundar, serangan kedua itu adalah serangan pendidikan. Jadi dalam hitungan waktu. Dulu politik etis Eropa dulu sebenarnya kamuflase. Hanya karena dulu ada awal abad 20 ya. Awal abad 20. Itu kan politik etis, 3 kan pendidikan. Kemudian irigasi, satunya apa? Ya, pendidikan, irigasi, hak politik. Hak politik. Tapi itu tekanan dari Belanda sendiri. Iya, maksudnya tekanan pemerintah Belanda yang diaplikasi kepada negara jajahannya. Maka keluarlah politik etis dengan pendidikan kayak gitu. Karena Belanda itu paling jelek di dalam konteks menjajah, karena kita cuma boleh sekolah sampai kelas 2, jadi ongkoloro. Iya. Jadi baik lagi Husnul, kalau kita ngambilnya memang pendekatannya pendidikan kayak gitu, dan ini saya bilang KMB menjadi kata kunci Indonesia kembali terdikte, berikutnya diserang melalui pendidikan hingga hari ini. Apa indikatornya? Sederhana. Indikatornya sederhana. Dalam posisi kita merdeka selama 70 berapa tahun sekarang? Ini 79 sudah. 79. Kan 2004. Ya, nanti belum. Ya, 17 Agustus. Tahu nggak berapa menteri pendidikannya? Berapa? 44. 79. Artinya berapa? Tiap 1,5 tahun sekali ganti menteri pendidikan. Kebayang nggak menteri berganti-ganti? Terus udah gitu, jatuh menteri pendidikan pada seorang bernama Nadiem Makarim yang relasi berpikir tentang moral pendidikannya itu tidak ada. Semuanya dianggap buruh. Jadi ultra modern slavery system. Nah, kita semua dijadikan Gojek driver. Buruh maksudnya. Kita tidak bicara pendidikan sebagai sebuah cara. Kita bicara pendidikan sebagai sebuah moral. Iya. Widih, moral pendidikan agama mau dihilangkan lah, akhlak budi pekerti hilang lah, ini hilang lah, kemudian tidak diurusin lah pendidikan. Lah kita berjuang 20% APBN dulu untuk apa? Itu pendidikan moral Husnul. Enggak, ini moral pendidikan yang saya bukakan. Kita balik di pendidikan moral saja dia rusak, apalagi di moral pendidikan. Iya, maksudnya kayak gitu. Kebayang nggak tuh? Politik pendidikan. Politik pangan juga sama. Jadi hampir semua hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa ulang. Kayaknya hampir semua hajat hidup orang banyak gitu ya, baik barang maupun jasa sudah tunduk pada hukum komersial. Itu problematiknya. Di situ bertentangan dengan yang namanya kaidah-kaidah ekonomi konstitusi yang dituang dalam Undang-Undang 45. Bahkan dia bertentangan dengan kata pembukaan mensejahterakan rakyat, melindungi seluruh tumpah darah, mencerdaskan
dan menyejahterakan. Walaupun kata pembukaan di alinea 4 itu menyejahterakan dulu baru mencerdaskan. Kalau saya bisa pahami kenapa itu dulu. Kan saya memberikan pertanyaan Oslo. Kenapa sih kalimatnya sejahtera dulu baru pendidikan gitu? Mestinya kan pendidikan dulu baru menyejahterakan. Oh, saya bisa ngerti. Ada problematik batin. Karena kita dimiskinkan terus-menerus. Jadi problematiknya sekarang karena dijajah. Semua dikasih teks. Tahu nggak Husnul apa kejadian sekarang? Kerja paksa. Tahu nggak Husnul apa kejadian? Apa? Orang lupa. Di era Soeharto dijatuhkan, Gini rasio hanya 0,359. Oke, sekarang? Di era sekarang, walaupun BPS menyatakan Gini rasio 0,382, sesungguhnya dia 0,42. Apa artinya? Anda kelihatan makin sejahtera secara ekonomi, tetapi hakikatnya Anda sesungguhnya tidak sejahtera dalam perspektif moral, tidak sejahtera, kosong materialisme. Karena itu hidup berkembang hedonisme. Hedon. Nah, Anda pakai tas Hermes dengan harga 374 juta. Anda pakai tas dengan harga 600 juta. Anda pakai alas kaki dengan harga 150 juta. How come? Jadi itu ini ada cerita mungkin, tapi menarik. Bukan ini ada saudara, bukan saudara, kawan lah, dosen juga, cuma dia dari keluarga the have kayak gitu kan. Terus itu ngelihat tas saya yang kupil di ini, ibu Kusmi nggak malu ya pakai tas gue? Emang kenapa? Oh iya, kalau saya sih masih murah, cuma 650 juta. Nah, oh tapi ini masih murah, kalau saudara saya, ipar saya itu 1,5 miliar. Walaupun saya juga tahu lah, tapi kan itu ya. Jadi yang dipertontonkan itu adalah penggunaan materi-materi yang. Terus dengan begitu Anda, pertanyaan begini, terus dengan begitu Anda punya penghormatan dan penghargaan karena basis materi gitu? Enggak, tapi masyarakat sendiri itu juga melihat bahwa keberhasilan itu kalau Anda mobilnya mentereng, rumahnya istana gitu ya, bajunya label yang kayak gitu, tasnya yang seperti itu dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya kalau makanya kan kadang-kadang saya naik kereta aja jadi kan Aisyah sih Bu Husnul naik kereta lah. Saya 7 tahun di Australia naik kereta kayak gitu sama profesor saya, kemana-mana naik kereta. Orang-orang di negara, saya nggak bilang maju ya, di negara industri saya sebutnya, itu transportasi publik menjadi sarana utama mereka melakukan mobilisasi. Anda pergi ke Jepang, transportasi publik. Nggak usah jauh-jauh deh, jangan Jepang deh, Korea aja, transportasi publik. Nggak usah jauh-jauh lagi, turun lagi sedikit, Taiwan, transportasi publik. Coba kebayang kan, Singapura, transportasi publik. Sederhana aja. Walaupun negara itu naik kereta 2 jam juga udah habis. Gitu ya. Tapi minimal orang kita bisa lihat bahwa public transportation itu menjadi andalan. Gitu. Dan itu negara harus menservis. Salah satu dari persoalan di jalanan kita ya, kota dengan banyaknya motor dan sebagainya, itu contoh dari satu negara yang amburadul di dalam mengurus public transportasi. Sampai di situ saya ketemu disertasinya Suryono Sukanto tentang jalan raya sebagai gambaran liarnya kondisi masyarakat. Maksudnya bilang amburadul. Kalau disertasinya Suryono Sukanto ketika bicara tentang, dia kebetulan sosiologi hukum. Iya, sosiologi. Kebetulan mengemukakan tentang apakah di dalam masyarakat itu ada tertib. Nah, ketika bicara tentang social disiplin kan kata kuncinya nanti hubungannya dengan political disiplin, political order disiplin. Nah, di situ dipertanyakan sampai seberapa jauh tingkat kedisiplinan masyarakat di jalan raya. Ternyata nggak ada. Di situ muncul society disorder. Social disorder. Masyarakatnya amburadul gitu. Jadi begitu pemirsa. Masya Allah. Kalau kita mau membahas sebetulnya, balik lagi, apakah nanti kebijakan-kebijakan itu polisinya arah bangsa dibawa kemana? Tentu saja kan konstitusi, ya kan. Jadi bagaimana pendidikan, bagaimana ekonomi, ya hilangnya semua state owned company, BUMN yang dijual-jual itu juga, dihabiskannya sumber daya alam, ya. Kemudian terakhir kemarin apa sih yang terjadi dengan air kemarin di Bali? Ya gitu. Ya, kita komersial lah itu. Komersial. Tapi air. Bali itu paling buruk penggunaan airnya. Tanah yang dulu adalah tempat di mana air begitu jernih. Culture-nya Bali ya dengan subaknya. Nah, dengan sistem terasering dari sawah-sawah
padi-padinya di Bali itu hancur karena Between Quote selalu bicara tentang wisata. Dan wisata. Nah, dulu tahun 78-an kita bikin yang acara di mana itu yang namanya apa ya, Operation Rolly, itu langsung di bawah Prince Charles ya. Kebetulan saya dengan salah satu yang ikutan jadi panitia dari Walhi waktu itu dengan teman-teman PSPK. Nah, itu aja kita sudah membahas bagaimana ya supaya terjadi ekoturism kayak gitu. Jadi turis tapi tidak merusak. Nggak taunya orang bule lo yang akhirnya bikin ekoturism yang travel agent yang dibawa ke ini. Indonesianya nggak terlalu tertarik dengan ekoturism. Even in Between Quote mungkin kasus di apa itu yang di NTT itu pulau yang binatang apa? Kok jadi Komodo. Yeah. Tapi kan kemudian di wilayah situ rakyat digusur, ini digusur, nelayan digusur, petani nggak bisa. Tapi kemudian di daerah apa yang sekarang keren itu? Tambuang. Tambuang salah satu tujuan wisata. Bukan yang kemarin dibikin acara ASEAN itu. Oh iya, namanya? Lupa. Yang di NTT itu. Iya. Nah, tapi itu kan rakyat digusur kayak gitu ya. Rakyat Wakatobi. Yang kayak gitu-gitu. Itu juga persoalan dari bangsa kita. Tanah, HGU tanah. Enggak, itu karena sekali lagi kalau pakai dalam bahasa, saya pakai bahasa media mainstream barat ya. Iya. Indonesia telah menggelar karpet merah bagi investor. Investor itu tadi ya, segitiga yang tadi kan, komersialisasi, liberalisasi, jadi ideologinya liberal. Langsung neoliberal itu gambarannya. Gambaran itu sebenarnya hegemoni global kapitalisme, ya termasuk pendidikan itu. Iya, 7I 1I yang saya bilang, invasi, intervensi, interferensi. Ada loh yang nulis kayak gitu, tapi cuma nggak 7, ya nggak apa-apa sih. Saya pertama kasihnya 5, tapi terus kan, saya pikir nggak bisa 5, ini 7I dan plus 1I. 7I dan 1I. 1I-nya itu kenapa nggak mau digabungin ke 7 yang lain? Karena I yang 1 itu hasilnya negatif, instability. Jadi masyarakatnya selalu dalam kondisi abnormal yang berulang-ulang. Kalau abnormal yang berulang-ulang artinya hasilnya normal dong. Tapi normal yang abnormal itu adalah instability. So that's why kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tidak berada di kondisi tidak baik-baik saja. Betul. Karena kita sebetulnya bahasanya abnormal continuity. Oke, abnormal continuity ya. Karena di situ saya teringat, saya geser sedikit. Ketika saya di DPR dulu bicara tentang tujuan Bank Indonesia dan bicara tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Saya ingat banget nih pertarungannya. Pertarungannya waktu itu tentang nilai tukar pada nilai tukar pada harga yang wajar dan stabil. Pertanyaan pokoknya, harga wajarnya berapa, stabilnya gimana? Itu nggak bisa dijawab. Dan ternyata karena dia fluid kan, dia tidak fix. Dan hasilnya seperti kita lihat. Apa 15.800, 16.200 itu pada harga yang wajar dan stabil. Sementara sekarang APBN untuk 2025 sudah menyatakan sekitar 15.800. Apa itu merupakan harga yang wajar? Apa itu kemudian 15.800 adalah harga yang stabil? Apakah Anda tidak membayangkan bahwa sesungguhnya 15.800 atau berapapun yang Anda asumsikan dalam BPN adalah gambaran pelemahan ekonomi yang terus-menerus terjadi tiap tahun? Tuh, coba kebayang nggak? Itu soal sistem dan aktor, Husno. Soal sistem dan aktor. Coba. Itu yang saya bilang fundamental makro kita selalu lemah. Nah, sebagai penutup, Husno. Kalau kita melihat situasinya begini gitu ya, tingkat kesehatan, ekonomi dulu, Bang. Iya. Karena Bang Nursi kan ekonomi, jadi ekonomi dulu. Kalau kita melihat kondisinya begini, maka orang mungkin khawatir sesungguhnya menghadapi gejolak harga minyak. Orang mungkin khawatir sesungguhnya karena Federal Reserve hanya memberi tanda-tanda penurunan Fed Fund Rate, tingkat suku bunga federal, itu di akhir 2024, dan itu artinya dolar tetap kuat. Nah, ketika dibangun asumsi-asumsi tentang harga minyak yang naik, indeks dolar yang tetap kuat, kita melihat berapa
produksi minyak kita. Ternyata ini FedEx karena ada pengaruh mau election soon. Apalagi begitu, sampai akhirnya mereka bilang November election. Iya, November election. Itu artinya sesungguhnya ketika mereka menurunkan gitu, mereka hanya menyatakan gue punya ada agenda nih. Artinya gue turunin Fed Fund Rate. Kenapa mesti diturunin Fund Rate? Nih saya buka Arsenal. Korporasi Amerika terbuka ketika harus melakukan lobby atau ketika melakukan dukungan terhadap partai politik. Betul. Angka saya menyatakan begini usul angkanya, mungkin lama mungkin naik. Jadi biaya kampanye dan biaya lobby di Amerika itu mungkin hari mungkin naik. Kalau 2022 saya 2021 sorry, kan 2020 ya, 2021 itu 3, sekian miliar US dollar. Oke. Naiknya meningkatnya luar biasa. Sekarang ini mungkin lebih naik lagi. Iya, karena mau pemilu. Artinya biaya kampanye, biaya lobby juga naik tetap. Nah, kalau sudah sampai kayak gitu akan mempengaruhi soal pencetakan dolar. Nah, daripada biayanya dia tanggung sendiri, dia bagi aja ke orang lain. Seluruh dunia berapa persen? Ya, dia bagi aja 62%. 62%. Dia bagi, caranya gimana? Gue bikin aja indeks dolar menguat, kena. Jadi artinya rupiah lo hancur, gue dapat keuntungan, beban gue sebenarnya gue pindahin ke lo gitu. Gitulah. Emang nggak ada bang. Kalau saya itu ya, ini terutama ya nanti kalau tadi pertanyaan pemerintahan baru nanti di Indonesia kan belum pernah ya rezim ya Soeharto kesini itu tim ekonominya itu merdeka. Jahil. Ya. Tapi itu saya pernah jadi dapat restu kan harus. Nah, tapi kan Ihsanuddin Nursi disebutnya sebagai Ihsanuddin Noisi. Iya, nggak apa-apa. Dan itu dinyatakan secara terbuka dalam rapat tertutup mereka lalu digelar di Mahkamah Konstitusi. Kadang-kadang kawan-kawan kita netizen itu juga suka kayak gitu. Nggak apa-apa karena memang tugas kita adalah dakwah, tabligh, menyampaikan. Gini Husnul, memaki, menghina, mencerca ke pihak lain. Ketika cerca, caci maki, penghinaan itu dibiarkan, diabaikan oleh siapa yang dihinanya, maka penghinaan, pencercaan itu balik ke diri orang itu. Itu rumusnya. Kita berdoa pada Allah. Itu disebut bumerang. Dari Australia soalnya jadi saya tahu itu bumerang. Itu bumerang. Tapi itu juga ayat. Iya. Iya, kan ketika Anda dicaci, ketika Anda dihina, jangan ditanggapi, tinggalkan katanya. Tinggalkan aja katanya. Kenapa? Kan orang, tapi ayat tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa mesti ditinggalin. Oh ternyata itu teorinya teori bumerang. Jadi ada satu energi negatif yang namanya energi negatif. Bukan, itu sitting duck. Ya. Kalau nggak bisa ditembak kan akhirnya nembak diri. Bisa sendiri. Oke bang, kita mau share. Jadi ekonomi, kemudian hukum. Nah, kalau hukum sepanjang ini didaya gunakan mengabdi pada kekuasaan selesai juga. Jangan banyak-banyak kita udah tahu itu hukum selama ini tumpul ke atas. Tumpul ke atas, tajam. Siap ke bawah. Tumpul ke samping pro istana, siap ke samping yang oposisi. Yang berseberangan. Nah, sebetulnya ada lagi apa bang yang paling penting? Yang paling penting adalah ini peluang kita. Jadi kita gambaran orang optimis. Ini opportunity. Saya selalu bilang ini peluang loh. Jadi jangan dibilang kita selalu kehilangan peluang untuk balik. No. Saya bahkan bilang begini. Kalau pemerintah memang mau memperbaiki dengan niat yang baik berdasarkan niat luhur, konsep saya nggak perlu dibayar kok. Konsep saya nggak perlu dibayar kok. Gitu. Pakai aja silahkan. Ambil insya Allah nanti jadi jariahnya. Emang pertanyaan begini. Emang konsep lo valid? Ya, sini beradu gua sama siapa tim lo? Sini, gue sendirian. Nggak rame-rame, nggak usah. Gue sendirian aja. Ayo beradu sama tim mereka. Siapa tim mereka? Ayo di mana? Jadi. Saya siap kok gitu. Gitu. Tapi akademik ya. Debatnya akademik ya. Jadi jangan debat kekuasaan. Kalau debat kekuasaan saya pernah bilang sama mereka, gue kalah. I am powerless. Tapi kalau bicara akademik sebetulnya nggak kalah. Karena kita masih tetap pegang pilar. Itu hebat itu. Itu hebat. Gitu kan? Nggak kalah, cuma lu nggak mau ngakuin aja sekarang. Ya tunggu aja sampai pengadilan ilahi kayak gitu kan. Nggak maksudnya kita ini seperti IC dari show di dalam konteks ini. Ini kan semuanya kita dalam rangka tabligh, menyampaikan dalam rangka dakwah. Jadi apa yang kita sampaikan mudah-mudahan itu ya berguna dalam konteks itu. Dan kita selalu dari dulu kalau Anda butuh ya udah kita
kita siap untuk memberikan masukan-masukan seperti itu. Tadi yang Husnul bilang tuh tadi di acara tadi, saya mengucapkan dengan satu diksi, dengan satu narasi. We got the position because our achievement, not because ascribe. Right status. Jadi achieve and ascribe. We do with achieve, not because ascribe. It's not ascribe. Gitu. Jadi itu mudah-mudahan berguna ya. Amin. Dalam Amin. konteks itu. Okay. Pemirsa IC The Real Show, ikuti terus YouTube IC The Real Show. Insya Allah ini dalam rangka dakwah, Amin. ibadah, mudah-mudahan berguna. Kalau salah dari Mohon kami maaf. berdua, kita mohon maaf. Kalau benar itu hanya dari Allah. Betul. Demikian, mudah-mudahan berguna. Kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.